Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal TPA numerik. Dan bagi kamu yang mungkin membutuhkan referensi pembahasan soal-soal TPA yang lain, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video-video yang kamu perlukan untuk pembelajaran. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini, baik dengan cara bergabung di membership channel kita, maupun yang sudah membantu kita dengan cara like, subscribe, dan men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Dengan 350 pekerja, pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat selama 7 bulan. Jika pemborong menginginkan pembangunan gedung selesai selama 5 bulan, berapakah jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Soal ini adalah soal tentang perbandingan. Dan setiap kali membahas tentang soal-soal perbandingan, kita selalu mengingatkan bahwa soal perbandingan itu ada dua tipe, yaitu perbandingan yang senilai dan berbalik nilai. Apa penjelasannya? Seperti ini kita jelaskan kurang lebih ya. Kita membuat sebuah logika dulu, jumlah orang yang bekerja dengan waktu. Andaikan ada satu pekerjaan yang kita kerjakan sendiri membutuhkan waktu 2 hari. Apabila kita dibantu dengan orang lain, berarti jumlah orang yang bekerja bertambah banyak. Kita asumsikan jumlah pekerja yang bertambah banyak. Tentu pekerjaan ini akan lebih cepat selesai, sehingga waktu yang diperlukan akan semakin berkurang. Jadi menyebabkan waktu yang dibutuhkan berkurang. Kalau posisinya ada satu hal yang meningkat, menyebabkan hal yang lain berkurang, itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Di sini ada pekerja dan ada waktu. Karena berbalik nilai, kita posisikan dia terbalik. Berarti P1, maka nanti waktunya kita tempatkan di bagian bawah. Jadi kalau nanti jumlah pekerja yang kedua di bagian bawah, maka waktunya kita tempatkan di bagian atas. Dengan menggunakan logika seperti ini, kita gunakan rumusnya. Di awal 350 pekerja akan bekerja selama 7 bulan. Jadi kalau kita menginginkan waktunya jadi 5 bulan, berapakah jumlah pekerja yang diperlukan? Kita kali silang menjadi 5P sama dengan 7 kali 350. Kita bagi 5 di sini, bagi 5 di sini jadi 70. Maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 7 dikali 70, 490. Perhatikan pertanyaannya adalah berapa jumlah tambahan pekerja. Jadi jawabannya bukan 490, tetapi adalah di awal 350 pekerja ditambah dengan jumlah orang akan menyebabkan jumlah pekerjanya menjadi 490. Jadi jumlah tambahannya adalah 490, kita kurangkan dengan 350. Jawabannya adalah 140. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah kendaraan bermotor membutuhkan bensin 10 liter untuk menempuh jarak 120 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 150 km? Kita gunakan lagi logika kita. Bensin 10 liter, jaraknya 120 km. Apa yang terjadi kalau kita menambahkan jumlah bensin ke kendaraan kita? Apakah jaraknya semakin jauh atau makin berkurang? Tentunya dengan jumlah bensin yang semakin banyak, kita bisa menempuh jarak perjalanan yang lebih jauh. Jadi jumlah bensin meningkat akan membuat jumlah jaraknya juga meningkat. Dalam hal ini disebut dengan perbandingan senilai, sehingga liter yang pertama akan sebanding dengan jarak yang pertama, sehingga jumlah liter bensin yang kedua akan sebanding dengan jarak yang kedua. Jadi 10 liter bisa kita gunakan untuk menempuh jarak 120 km, dan untuk menempuh jarak 150 km kita perlu berapa liter bensin? Kita kali silang menjadi 120 dikali L sama dengan 10 dikali 150. Kita coret nolnya, kemudian bagi 3 jadi 4, bagi 3 jadi 5, maka 4L sama dengan 50. 50 dibagi 4 hasilnya adalah 12,5. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu pekerjaan, apabila dikerjakan oleh 5 orang profesional selesai dalam waktu 15 hari, 9 orang non-profesional selesai dalam waktu 1 bulan. Apabila pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 4 orang profesional dan 4 orang non-profesional, maka pekerjaan itu akan selesai selama titik-titik hari. Jadi kategori di sini adalah 1 bulan. Biasanya dalam soal-soal dituliskan bahwa 1 bulan itu kita anggap sebagai 30 hari, walaupun ada beberapa bulan yang 31. Namun biasanya diasumsikan bahwa 1 bulan kerja itu 30 hari. Nah, kita lanjutkan bahwa di sini keterangannya bahwa 5 orang profesional dia bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu 15 hari. Tentunya kita mau mencari satu orang itu bisa bekerja selama berapa hari. Ini adalah perbandingan berbalik nilai, sehingga kalau jumlah pekerjanya berkurang,
maka jumlah harinya bertambah. Jadi untuk mendapatkan berapa waktu yang diperlukan oleh satu orang, kita bagi 5 di sini, efeknya di sini dikali 5. Sehingga satu orang yang profesional akan membutuhkan waktu 75 hari. Dengan kata lain, satu hari bagi orang yang profesional akan menyelesaikan 1/75 pekerjaan. Kita lanjut ke yang bagian non-profesional. 9 orang yang non-profesional mengerjakan pekerjaan dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Kalau kita bagi 9 di sini, maka yang ini kita kali 9. Jadi satu orang non-profesional membutuhkan waktu 270 hari. Artinya satu hari bagi yang non-profesional menyelesaikan 1/270 pekerjaan. Dan kalau di sini disebutkan bahwa 4 orang profesional bekerja sama dengan 4 orang non-profesional, maka kita akan mencari berapa bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh mereka. Jadi 4 dikali 1/75 ditambah 4 kali 1/270, kita bisa hitung menjadi 4/75 tambah 4/270. Kita bisa samakan penyebut, 75 ini adalah 3 dikali 25, 270 adalah 3 kali 90, jadi kita tuliskan 90-nya saja. Kemudian kita perhatikan bahwa 75 tadi berasal dari 3 kali 25, yang dia belum punya adalah 90. 90 ini kita kalikan dengan 4 menjadi 360. Kemudian 270 adalah 3 kali 90, berarti dia punya, yang dia belum miliki adalah 25. Jadi 25 ini kita kalikan dengan 4 menjadi 100. Maka dalam satu hari, dia menyelesaikan sebanyak 460 per 3 kali 25, 75. Jadi 75 kita kalikan dengan 90 ya, jadi 6750. Maka kita hitung bahwa jumlah hari kita balikkan menjadi 6750 dibagi 460. 6750 dibagi 460 kurang lebih 14 koma. Jadi kita anggap 14 koma itu berarti udah lebih dari 14 hari, maka menjadi 15 hari kerja. Karena kalau lebih dari 14 hari maka dihitung sebagai pembulatan ke atas ya. Jadi kita hitung sebagai 15 hari kerja. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Ibu Dewi membeli 4 lusin gelas, harganya 144.000. Kemudian, apabila Ibu Dewi menjual gelas-gelas tersebut harga 3.600 per gelas, berapa persen keuntungan yang diterima Ibu Dewi? 4 lusin itu, 1 lusin 12 ya, jadi 4 lusin itu berarti sama dengan 48. 48 buah gelas, harganya 144.000. Kita bisa bagi 12 ya. Bagi 12 jadi 4, bagi 12 jadi 12.000. Berarti bagi 4 lagi, 1 gelas sama dengan Rp 3.000. Dari harga 3.000, dijual sebanyak 3.600, maka nilai keuntungannya sama dengan 3.600 harga jual, dikurang 3.000 harga beli, berarti untungnya adalah 600 per buah. Persen keuntungan sama dengan harga untung per harga beli dikalikan dengan 100%. Untungnya 600, belinya 3.000, dikalikan dengan 100%. Kita bagi 600 jadi 1, bagi 600 jadi 5, jadi 100 bagi 5 sama dengan 20%. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Rangga mengendarai mobil dari kota X menuju kota Y dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam, sedangkan Radit mengendarai mobil dari kota Y ke kota X dengan kecepatan 75 km per jam. Jarak kota X dan kota Y adalah 280 km. Jika keduanya berangkat bersamaan, maka Rangga dan Radit akan berpapasan setelah titik jam. Kita gambarkan ilustrasinya supaya mungkin lebih mudah dipahami. Kita anggap di sini kota X, di sini kota Y, dua kota. Ada 2 orang yang berangkat dari masing-masing kota X menuju kota Y, dan satu lagi dari kota Y menuju ke kota X. Maka nanti suatu saat mereka akan bertemu di titik yang ini. Dengan kecepatan yang pertama dari X ke kota Y adalah 65 km per jam, sementara yang kedua adalah 75 km per jam. Kita anggap yang bagian pertama ini adalah jarak yang ditempuh oleh Rangga, dan jarak yang kedua ini adalah jarak yang ditempuh oleh Radit. Jumlah jarak mereka berdua sama dengan jarak dari kedua kota tersebut adalah 280 km. Jadi kita tuliskan jarak Rangga adalah A, jarak Radit adalah B,
Berarti jarak A tambah jarak B sama dengan 280. Dan kita tahu bahwa rumus dari jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi kecepatannya yang pertama adalah 65 dikali waktu, jarak yang kedua adalah 75 dikali waktu sama dengan 280. 65T tambah 75T, langsung kita jumlahkan. 65 tambah 75 adalah 140T sama dengan 280, berarti T-nya sama dengan 280 bagi 140 sama dengan 2 jam. Jadi kita pilih jawabannya adalah option A. Tambahan bahwa dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, kadang-kadang tanya, berapa jauhkah Rangga telah menempuh perjalanan? Atau berapa jauhkah Radit telah menempuh perjalanan? Jadi kalau pertanyaan seperti itu, mencari jarak yang ditempuh Rangga berarti adalah menggunakan rumus 65T. Tinggal kita kalikan 65 kali 2 jadi 130. Atau kalau ditanya berapakah jarak yang ditempuh Radit, kita gunakan jarak B 75 kali T. 75 kali 2 adalah 150. Itu adalah beberapa modifikasi yang mungkin saja muncul untuk tipe soal seperti ini. Demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga bisa membantu kamu memahami soal-soal yang kita bahas. Semoga bermanfaat dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.